Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemarin sudah kita bahas hadis yang ke-15. Gimana bunyinya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Au faliyakul khairan au liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Baik, apa artinya ini? Yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaknya dia dan hari akhir, makanya dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Baik, kemarin kita katakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dalam banyak ayat dan dalam hadis sering diiringkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Apa rahasianya? Nah, atau barang siapa yang tidak beriman kepada Allah berarti lebih utama untuk tidak beriman kepada hari akhir. Yang pertama. Yang kedua, iman kepada Allah menimbulkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kepada hari akhir menimbulkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga takut dari azab beliau, dari azabnya. Ahsant. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Khairan kemarin mencakup dua hal. Apa saja? Khair li dzatihi wa khair li ghairihi. Contohnya khair li dzatihi apa? Kalau li ghairihi mengucapkan ucapan yang mubah tetapi bertujuan untuk apa? Menyenangkan orang lain. Ahsant. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Falyukrim jarahu. Apa patokannya? Tetangga. Jelas itu. Tetangga. Patokannya tetangga. Berapa meter? Dengan urut. Jadi tidak tergantung karena tidak disebutkan dalilnya bisa. Memang ada hadis kemarin disebutkan tapi hadisnya itu lemah. Baik. Para fuqaha memberikan patokan yaitu berapa kemarin? 40 rumah. Tapi ini adalah tidak benar. Ya, karena hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka karena tidak ada dalil yang menentukannya dikembalikan kepada uruf masing-masing. Ya, adat masing-masing. Kapan masyarakat tersebut menganggap itu adalah tetangga, itulah definisi tetangga. Baik. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini. Hadis yang ke-16 dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikanlah aku wasiat. Qal, Nabi bersabda, la tahdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, maka penanya mengulangi pertanyaan tersebut, minta wasiat berulang kali. Wasiatilah saya wahai Nabi. Jawab Nabi, la tahdab, tetap wasiatnya satu, yaitu apa? Janganlah engkau marah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Baik. Hadis ini sangat jelas membicarakan tentang marah. Jadi judul pembahasannya adalah tentang apa? Marah. An Abi Hurairah anna rajulan. Di sini diriwayatkan Abu Hurairah dan berulang kali, tidak perlu dibahas lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki. Rajulan. Ya, di sini adalah nakirah. Tidak disebutkan namanya. Siapa dia? Tidak diketahui. Anna rajulan, seorang laki-laki. Nah, seperti ini dalam ilmu mustalah hadis
disebut dengan mubham. Mubham. Ya, jadi mubham adalah apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan apa? Namanya. Al-Imam Al-Baikuni dalam mandhumahnya mengatakan, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham adalah apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Seperti ini, anna rajulan, seorang laki-laki, siapa namanya? Tidak disebutkan. Maka dia disebut apa? Mubham. Dan hukumnya hadis mubham apabila di dalam sanad, maka hukumnya adalah tertolak. Yakni berarti hadis tersebut tertolak, tidak sahih dari Nabi SAW, karena tidak diketahui. Orang yang jelas namanya saja, kalau dia pendusta atau dia lemah, maka apa hadisnya adalah dhaif. Bagaimana kalau tidak diketahui namanya? Tetapi apabila mubham di dalam matan, seperti dalam hadis ini, itu sudah masuk di dalam apa? Isi hadis. Di dalam isi hadis, maka ini adalah apa? Tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi kesahihan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini. Kenapa? Karena mubham di dalam matan, dalam isi hadis, ya, ini tidak membahayakan keabsahan suatu hadis. Jelas ini ya. Kalau rajul atau ada seorang yang tidak disebutkan namanya, kalau tidak disebutkan namanya itu sudah masuk di dalam matan hadis, isi hadis seperti ini, sudah masuk di dalam matan hadis, maka tidak membahayakan kesahihan hadis. Tetapi apabila mubhamnya di dalam sanad, ya, ini sebelum Abu Hurairah misalkan, dari Bukhari sampai Abu Hurairah, ternyata ada apa? Kalaulah kita anggap ini untuk gambaran saja, ada rajulun misalkan. Imam Bukhari mengatakan haddatsani rajulun, menceritakan saya seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya dan tidak diketahui siapa dia, maka hadisnya adalah apa? Berarti lemah, karena tidak diketahui siapa dia. Tapi kalau dalam matan hadis, isi hadis, maka ini tidak membahayakan. Paham? Kenapa tidak membahayakan? Karena para ulama mengatakan tidak diketahuinya nama para sahabat itu tidak membahayakan, karena semua sahabat adalah adil dengan kesepakatan para ulama. Baik, kalau ada yang bertanya, kenapa tidak dijelaskan saja namanya? Bang? Mungkin ada yang berkata kan, di sini anna rajulan, kenapa Abu Hurairah tidak menyebut namanya saja sekalian? Ya. Jawabannya adalah ada beberapa hal yang menjadikan seorang rawi tidak menyebutkan nama. Di antaranya, pertama, mungkin karena tidak mengenal. Jadi tidak tahu apa namanya. Mungkin yang datang adalah orang Badui, misalkan orang asing yang tidak diketahui, tidak dikenal oleh Abu Hurairah, misalkan. Maka dia mengatakan apa? Anna rajulan, seorang laki-laki. Kenapa enggak disebut namanya? Ya enggak kenal, orang pendatang. Paham ini? Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah untuk menutupi aib. Untuk menutupi aib. Maksudnya bagaimana? Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, dapat menimbulkan aib, maka ditutup. Seperti misalkan dalam hadis ini, Nabi SAW menyatakan la tahdab, jangan marah. Mungkin akan dipahami, oh, yang bertanya tadi itu adalah biasanya suka marah, makanya dinasihati Nabi biar tidak marah. Nah, untuk menutupi kecacatan tersebut atau aib tersebut, maka Abu Hurairah tidak menyebutkan apa namanya, agar nanti tidak ada suudzon kepada orang tersebut. Paham ini? Ya, ini sebab yang kedua. Ada sebab yang lain, sebab yang ketiga, yaitu kemungkinan Abu Hurairah tahu namanya, cuma tidak disebutkan secara sengaja karena memang tidak ada pengaruhnya di dalam hukum. Maksudnya tidak ada pengaruhnya di dalam hukum
kita ketahui namanya atau kita tidak mengetahui namanya, itu bukan urusan yang penting. Yang penting adalah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya enggak? Buktinya di sini kita tahu atau enggak tahu, itu enggak penting. Yang penting adalah bagaimana wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun siapa orang yang dinasihati yang minta wasiat tersebut kepada Nabi, itu adalah hal yang tidak penting bagi kita. Ini ada 3 sebab kenapa ya seorang rawi ya tidak menyebut nama orangnya secara jelas. Ada berapa tadi? 3. Yang pertama adalah kemungkinan rawi tersebut tidak tahu apa namanya. Yang kedua, untuk menutupi aib atau kecacatan. Yang ketiga, tahu secara sengaja tetapi tidak disampaikan namanya, tidak dijelaskan namanya, karena nama itu tidak berpengaruh di dalam hukum. Tahu dan tidak tahu itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana jawaban Nabi, wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Jelas ini ya. Hanya saja ya, para ulama ahli hadis menyebutkan bahwa bisa mengetahui mubham. Mungkin dalam satu hadis di sini tidak disebutkan namanya, tapi bisa diketahui siapa dia. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan meneliti semua jalur-jalur hadis. Misalkan dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan, tapi mungkin dalam riwayat-riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad atau dalam riwayat Imam Tabrani dan lain-lain, ternyata apa? Dijelaskan nama orang tersebut. Itu bisa diketahui. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, syarah terbaik kitab Sahih Bukhari dan syarah terbesar, sehingga Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan la hijrata ba'dal fath. Setelah orang-orang minta kepada beliau untuk menulis, mensyarah Sahih Bukhari, menjelaskan Sahih Bukhari, beliau mengatakan, membawakan hadis la hijrata ba'dal fath. Sudah tidak ada lagi yang bisa menandingi Fathul Bari. Nah, beliau dalam syarah hadis ini menjelaskan jalan-jalan dan lafaz-lafaz hadis. Ternyata dijumpai apa? Ada beberapa nama yang bisa menjelaskan mubham di sini. Dia membawakan ada Abu Darda. Dalam sebagian riwayat adalah Ibnu Umar. Dan ada sahabat yang lain. Ya. Tapi sekali lagi, mengetahui nama itu bukan suatu hal yang penting. Kita tidak mengetahui, itu nggak ada masalah. Kalau mengetahui, alhamdulillah. Itu lebih apa? Menenangkan hati. Tapi kalau tidak mengetahui, nggak ada masalah. Karena tidak merubah hukum. Ini ya. Nah, jadi bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya yaitu tadi. Dengan apa? Mengumpulkan, meneliti semua jalur lafaz-lafaz di dalam hadis, dikumpulkan. Atau ada beberapa kitab, misalkan antum bisa buka dalam syarah-syarah, ya, syarah Bukhari, misalkan Fathul Bari, atau kalau itu riwayat Muslim, antum bisa buka di dalam apa? Syarahnya Imam Nawawi, atau dalam kitab khusus yang menjelaskan tentang mubham. Ya, di kitabnya Sibat Al-Ajami, ya, Al-Mubhamat, itu ada untuk menjelaskan tentang beberapa orang yang tidak disebutkan di dalam namanya. Tidak disebutkan namanya. Baik, kita lanjutkan. Anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, ya Rasul, wasiatkanlah kepada saya atau berilah saya wasiat." Apa wasiat itu? Wasiat adalah, para ulama jelaskan, al-ahdu ila syahsi, ya, bi amrin ham. Ya. Wasiat itu adalah suatu kata, ya, yang sangat penting sekali. Itu adalah wasiat. Suatu kata yang sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqwa." Kami telah beri wasiat kepadamu
Wasiat adalah satu hal yang penting. Kami telah wasiatkan kepada engkau, kalian, dan wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti takwa adalah sesuatu perjanjian Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para hambanya. Demikian juga misalkan para sahabat ketika berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, usikum bitaqwa, saya wasiatkan kepada kalian. Berarti itu adalah satu hal yang sangat penting. Ya. Oleh karena itu, biasanya wasiat itu diberikan dalam keadaan-keadaan yang sangat penting, seperti kalau antum mau berpisah. Ya. Jadi seakan-akan mungkin tidak bisa bertemu lagi, akhirnya memberikan kata-kata yang ya bermanfaat, simple, singkat, tetapi sangat penting sekali. Kalau nggak penting, nggak mungkin sebagai apa? Wasiat. Selanjutnya, qal la tahzab, janganlah marah. Apa maksudnya janganlah marah? Marah kan tabiat ya. Semua orang mungkin pernah marah. Kok Nabi SAW melarang sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan? Jangan marah. Marah itu kayaknya sudah suatu hal yang nggak bisa terlepas dari manusia. Nah, oleh karena itu harus kita fahami apa yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini. Baik, sebelumnya apa definisi marah? Marah itu apa sih? Nah, Mahmud, apa artinya marah? Marah nggak ngerti? Nggak perlu definisikan katanya, karena sudah sangat jelas. Baik. Para ulama mengatakan, tapi ini juga sudah jelas. Ya, ghadab. Oleh karena itu seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, nggak perlu didefinisikan. Ya, al-ghadab, marah, cinta, itu tidak perlu apa? Definisikan. Kenapa? Karena sangat jelas. Walaysa yasihhu fil adhani syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalil. Sesuatu yang jelas, nggak perlu apa? Didefinisikan lagi. Malah bikin pusing kepala. Nah, tapi para ulama tidak untuk mengetahuinya. Para ulama mendefinisikan itu adalah jamrah yulqiha syaitan fi qalbi ibni Adam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, dan itu paling bagus, definisi yang paling bagus. Karena dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Marah itu adalah jamrah. Apa? Jamrah itu apa? Nyala. Api yang menyala-nyala. Itu adalah jamrah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, al-qabiduna 'alal jamar. Ya, orang-orang yang nanti di akhir umatku yang berpegang teguh dengan sunnahku itu seperti apa? Orang yang memegang bara api. Seperti itu juga. Marah adalah bara yang dimasukkan atau yang diberikan oleh setan di hati anak manusia. Tandanya apa tandanya? Wajahnya merah, ototnya tegang, matanya melotot merah, ya. Kalau bercermin pecah kacanya. Itu ya. Tambahan dari Abdul Basit. Baik. Itu definisi yang paling bagus tentang marah. Adapun definisi para ulama itu adalah naiknya darah dan sebagainya, itu hanyalah sekedar apa? Tanda-tanda. Bukan arti marah. Karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim mengingkari definisi tersebut. Enggak perlu didefinisikan kata beliau. Marah ya ikhwani, apa maksud tadi? Kalau kita tahu marah adalah tadi bara yang diberikan oleh setan kepada atau di hati anak Adam, dan tandanya tadi wajah yang merah, kemudian ototnya tegang, otot ini tegang semuanya, kemudian mata melotot merah, itu adalah apa? Tanda marah. Nah, kemudian perlu diketahui juga sebelum kepada makna la tahdab, bahwasanya marah itu terbagi menjadi dua. Ada marah yang terpuji, ada marah yang dibenci. Marah yang terpuji adalah marah ketika hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala diterjang, atau ketika kewajiban Allah Subhanahu wa taala dilalaikan. Sebagaimana
marahnya para nabi, seperti Musa alaihissalam marah. Pernah marah nggak? Disebutkan dalam Al-Quran, Musa alaihissalam marah sampai memegang jenggotnya Harun. Lalu Harun mengatakan, jangan pegang jenggotku. Dan ini ada faedah yang lain, bercabang. Al-Imam Asy-Syanqiti mengatakan dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu apa? Berjenggot. Para nabi, Harun berjenggot. Karena dipegang jenggotnya. Kalau nggak punya jenggot, ngapain dipegang jenggotnya? Ini menunjukkan bahwasanya jenggot adalah sunnahnya para nabi. Oleh karena itu jangan bersedih hati kalau kemudian ada orang-orang yang salah, aduh kambing, bek, nggak usah bersedih hati. Antum bersama para nabi, Musa alaihissalam, kemudian Harun, Nabi Muhammad SAW, di mana semua para sahabat yang mensifati Nabi SAW dikatakan apa? Beliau lebat jenggotnya. Bahkan semua para sahabat Nabi SAW, semua para sahabat rata-rata mereka apa? Berjenggot. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Antum lihat biografinya, semuanya mereka memiliki jenggot yang lebat. Aneh sekarang ini, kemudian orang yang berjenggot malah dianggap apa? Dianggap asing sekali. Seakan-akan mereka lah yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahul Musta'an. Sadaqan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Fatuba lil ghuraba. Islam itu datang pertama kali asing dan akan kembali asing. Maka berbahagialah mereka orang-orang yang. Ini marah yang terpuji, yaitu marah ketika hukum Allah SWT diterjang. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah marah. Nabi Muhammad SAW pernah marah. Dia marah kepada Mu'ad bin Jabal sebagai contoh misalkan. Tatkala imaminya panjang sekali. Bacanya surat Al-Baqarah, Ali Imran. Al-Baqarah, Ali Imran. Tahu sendiri. Kita jangan 5 ayat dari surat Al-Baqarah sudah muter nih kaki nih goyang sudah. Mu'ad bin Jabal khatam 1 rakaat itu. Ditambah Ali Imran. Akhirnya ada seorang yang berpisah sendiri, sholat sendiri. Sampailah kabar tersebut kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memarahi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Apakah engkau tukang fitnah wahai Mu'ad? Jadi Nabi SAW marah. Demikian juga Nabi SAW marah ketika Usama bin Zaid membunuh seorang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah. Marah. Apa yang kamu katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah? Berulang-ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sampai Usama bin Zaid mengatakan, saya berangan-angan seandainya Nabi diam, dan saya tidak pernah berbuat seperti itu. Oleh karenanya sampai di akhir hayatnya, tatkala ada perang antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid nggak ikut perang. Kenapa? Mengingat kuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Dan banyak sekali kisah-kisah yang lain yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu marah. Tapi marahnya kapan? Marahnya tatkala hukum Allah Subhanahu wa taala diterjang. Kewajiban Allah Subhanahu wa taala dilalaikan. Ini. Adapun hanya kesalahan orang-orang yang jahil, orang-orang yang menyakiti beliau, maka beliau sabar. Lihat bagaimana ada orang Arab Badui yang kencing di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar. Bahkan ada orang Arab Badui yang mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam bajunya sampai kelihatan di sini tanda merahnya. Bekas cekikan tersebut. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah tersenyum. Allahu Akbar. Ini. Adapun marah yang tercela, itulah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. La tahdab. Janganlah marah. Kenapa? Karena marah biasanya menyebabkan perbuatan-perbuatan yang tidak terkontrol oleh akal. Banyak orang marah, karena marah akhirnya apa? Mencela, ngomong yang enggak. Bahkan mungkin memukul. Bahkan tidak jarang kepada pembunuhan. Dan itu kenyataan. Hanya sekedar masalah sepele, karena dipanasi, marah, kemudian terjadilah pembunuhan. Sering sepele. Jadi setelah terjadi pembunuhan, nyesel, sedih, menyesal. Tapi penyesalan tiada
Sudah mati, mau diapain lagi? Mau bisa hidup lagi. Oleh karenanya Nabi SAW dalam hadis ini memberikan wasiat kepada penanya tersebut dengan apa? La tahdab, jangan kamu marah. Kenapa? Karena marah adalah kunci segala kerusakan. Mungkin sebagian para ulama mengatakan al-ghadabu miftahus syarr. Marah itu adalah kunci segala kejelekan. Banyak kejelekan-kejelekan yang terjadi karena marah. Seperti tadi memukul, menyakiti, mendolimi, menyiksa, bahkan mungkin kepada pembunuhan, seperti yang saya isyaratkan tadi. Baik, ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Berarti tidak semua marah tercela. Kok Nabi SAW mengatakan la tahdab? Berarti ini maksudnya adalah marah yang tidak terpuji. Marah yang menyebabkan banyaknya kerusakan. Ini maksud beliau. Jadi maksud beliau la tahdab bukan berarti nggak boleh marah. Karena marah itu satu hal yang biasa. Tetapi, maksudnya marah adalah dua perkara. Yang pertama adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita melatih diri kita ini untuk sabar, untuk berakhlak yang mulia. Melatih diri ini sabar di dalam menghadapi rintangan celaan orang lain. Siapkan diri kita, latih diri kita untuk sabar menghadapi apa? Celaan orang, rintangan orang, ejekan orang. Sehingga tatkala ada celaan atau rintangan orang, baik itu perkataan maupun perbuatan, kita sudah siap. Biasa. Nih. Cuek. Ini yang dimaksud oleh Nabi. La tahdab maksudnya apa? Latihlah dirimu untuk tidak mudah marah, sabar menghadapi ocehan orang, celaan orang, rintangan orang, sehingga tatkala kamu ada orang yang menyebabkan kamu marah, kamu sudah terbiasa, sudah terlatih untuk sabar. Paham ini ya? Itu yang pertama. Makna yang kedua adalah kontrol marah tersebut. Melepas begitu saja. Jadi orang kan tadi biasanya marah, apa seterusnya setelah marah? Tadi mukul, mencela, menyakiti dan sebagainya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, kalau kamu marah, kamu kontrol marah tersebut, rem, dengan beberapa obat yang nanti akan kita bicarakan. Berarti hadis ini memberikan kepada kita ajaran agar kita bisa mengerem nafsu kita, kemarah kita, amarah kita tatkala kita marah. Jadi maknanya ada berapa? La tahdab ada dua. Yang pertama adalah sebelum terjadi. Latihlah diri kita, didiklah diri kita untuk sabar, berakhlak mulia, sehingga tatkala orang membuat kita marah, kita sudah apa? Terlatih. Itu maknanya. Makna yang kedua adalah apabila kamu memang marah, jangan kamu kontrol marah tersebut. Jangan tidak. Jangan apa? Pas kontrol. Ya, itulah pokoknya maksudnya. Kalau kamu marah, jangan kemudian apa? Udah teruskan saja marahmu sehingga ini dan tapi hendaknya kamu apa? Rem. Kamu cegah kemarahan tersebut. Baik. Sudah ini ya, jelas makna hadis ini? Ada dua macam. Selanjutnya kalau antum bertanya, tadi disuruh ngerem, emangnya gampang? Orang kalau marah, susah ya kan? Susah untuk mengeremnya. Tetapi hal itu adalah mudah bagi mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan atau memperhatikan kiat-kiat berikut. Ada beberapa kiat untuk kita bisa melaksanakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Apa obatnya marah? Obat marah terbagi menjadi dua. Obat sebelum terjadi, ini pengobatan sebelum terjadi. Apa istilahnya? Preventif, pencegahan sebelum datangnya penyakit. Nah begitu. Apa?
Obatnya adalah tadi, kita melatih diri kita adalah untuk sabar. Melatih diri kita untuk sabar. Membaca ayat-ayat tentang sabar, keutamaan orang-orang yang sabar. Membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Membaca kisah-kisah para nabi, ya, kisah bagaimana nabi dan para sahabat, mereka bisa mengerem diri mereka tatkala marah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan rintangan, tantangan, celaan orang, tetapi beliau tidak marah. Sabar. Jadi perlu kita mengambil ibrah dari orang-orang yang soleh, ini sangat perlu sekali. Orang Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, suatu saat ketika beliau membagi ghanimah, ada seorang yang khawarij berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, protes. Wahai Muhammad, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, kamu tidak adil. Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Marah. Para sahabat sudah gatal itu. Orang ucapan kasar sekali, tidak beradab kepada seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertakwa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak bertakwa? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Saya adalah orang yang paling alim kepada Allah Subhanahu wa taala, paling mengerti tentang Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seperti Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid, ya Rasul, izinkan saya untuk memenggal lehernya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya rahimallahu Musa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudaraku Musa. Ya, dia telah disakiti lebih dari saya ini, tapi dia sabar. Bayangkan. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelajaran dari Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga kita mengambil pelajaran dari Nabi, mengambil pelajaran dari orang-orang soleh, mengambil pelajaran dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka bisa mengerem diri mereka tatkala marah. Ini sangat penting ya, buat mengambil ibrah, pelajaran dari sirah. Jadi kisah para ulama, kisah para nabi jangan hanya sekedar ya untuk asik dibaca saja, tapi praktekkan dalam kehidupan kita. Nah begitu. Rahimallahu Musa. Dia telah disakiti lebih dari saya ini, tapi dia sabar. Apa? Dia disakiti. Apa kaumnya menyakiti Nabi Musa bagaimana? Tahu? Ceritakan ya, tatkala Nabi Musa dibilangin apa? Dakarnya ini ada sesuatu. Alasannya apa? Karena Nabi Musa alaihissalam kalau mandi sendirian, nggak mau ngumpul sama mereka. Kalau mereka kan ngumpul bareng gitu, biasanya di sungai bareng semuanya, gitu, telanjang semuanya. Tapi kalau Nabi Musa nggak mau. Biasa kalau di kampung kan ada gitu yang biasanya mandi, waduh bareng-bareng semuanya. Ya, itu nggak boleh. Kalau Nabi Musa, wah itu Nabi Musa itu nggak mau gabung sama kita karena dia begini dan begini. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala apa? Ya, membongkar kedustaan mereka. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam mandi, ya, naruh bajunya di batu, batunya lari, berjalan. Wah, Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dikejar kan, karena dia nggak pakai, dikejar sama Nabi Musa, dan orang-orang itu pun apa? Tahu. Oh ternyata apa? Enggak seperti yang mereka katakan. Setelah mereka tahu, ketangkep sudah. Dipukul sama Nabi Musa alaihissalam batunya sampai membekas, enggak sampai pecah, membekas. Saking kuatnya. Nabi Musa kuat, terkena. Ya. Ada seorang yang dipukul sama dia langsung mati dalam kisahnya itu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi apa? Tindakan preventif sebelum terjadi. Jadi kita membaca ayat-ayat yang tentang melatih diri kita untuk sabar. Dan ini juga menunjukkan faedah kepada kita ya, bahwasanya akhlak itu bisa untuk dipelajari. Jangan mengatakan memang saya dari dulunya sudah kayak gini, ya, nggak bisa dirubah. Memang saya dari sononya begini. Jangan, perlu dilatih. Oleh karena itu pendapat yang kuat, para ulama berselisih apakah akhlak itu memang bisa berubah atau tidak. Pendapat yang benar tidak syak lagi, bisa dirubah. Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allumi wal hilmu bittahallum. Ilmu itu dengan belajar. Gak mungkin orang itu langsung apa? Pinter gitu saja. Lahir langsung pinter. Gak mungkin. Perlu apa? Belajar. Demikian juga hilm. Hilm itu apa? Pemurah, ramah. Itu dengan tahallum, latihan. Ya.
Jadi akhlak itu bisa dengan dilatih, dipelajari. Jangan mengatakan seperti tadi, memang saya dari sononya seperti ini, udah. Jangan. Ya, mari kita latih diri kita untuk berakhlak yang mulia, untuk sabar, ya, dalam menghadapi rintangan dan celaan, sehingga apabila nanti ada celaan orang yang membuat kita marah, kita sudah terbiasa dan bisa mengerem diri kita. Baik, itu tindakan preventif. Selanjutnya, bagaimana kalau sudah terjadi? Kalau sudah terjadi, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi, kalau sudah terjadi marah, kita pas marah. Bagaimana untuk mengeremnya? Pertama, kita mengingat keutamaan menahan amarah. Kita ingat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang dapat menahan dirinya tatkala marah. Ya, seperti pujian Allah Subhanahu wa taala, wal kadhimin al-ghaidha wal afina 'anil nas. Tentang mensifati orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, salah satunya adalah mereka dapat menahan diri tatkala mereka marah dan mereka memaafkan manusia. Oleh karena itu seperti Umar bin Khattab diceritakan dalam Sahih Bukhari, ada seorang datang kepada Umar bin Khattab minta. Waktu itu beliau sudah menjadi khalifah. Ngomongnya apa? Ngomongnya, wahai Amirul Mukminin, kamu ini tidak adil. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan seperti itu. Kamu tidak adil. Akhirnya apa? Ya namanya orang dibilangin kayak gitu, ya marah. Namanya manusia, marah. Umar bin Khattab marah. Kemudian diingatkan oleh sebelahnya beliau, wahai Amirul Mukminin, dia itu orang goblok, orang jahil, enggak usah didengarlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya, akhirnya langsung Umar bin Khattab tidak marah. Subhanallah. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan, wa kana waqafan indal ayat. Umar bin Khattab itu adalah orang yang berhenti tatkala dibacakan kepadanya ayat. Ya, padahal beliau mampu enggak itu? Beliau Amirul Mukminin, kalau mau dipenggal, tapi beliau menahan amarahnya. Beliau Amirul Mukminin, beliau juga terkenal jagoan, ya kan? Masa kecilnya suka berkelahi, mengalahkan orang. Oleh karena itu, tatkala Umar bin Khattab masuk Islam, banyak orang-orang kafir itu takut. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami dulu sembunyi-sembunyi Islam kami, tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, kami terang-terangan, sudah enggak takut lagi. Ya? Orang pada ketika hijrah ke Madinah pada sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab malah pamitan sama mereka. Saya besok mau hijrah. Kalau yang lain, enggak. Tapi kalau dia pamitan sama orang-orang itu, saya besok mau hijrah. Siapa yang mau menghalangi saya? Langgai dulu mayat saya. Keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu masyhur. Ini ya dari ayat. Demikian juga kita mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan. Keutamaan orang-orang yang menahan amarahnya. Seperti hadis, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis Bukhari Muslim. Bukanlah orang yang kuat, adalah orang yang pekulat. Orang yang suka ngalahin kalau bela diri atau berkelahi atau WCW. Smackdown. Bukan itu orang yang kuat, petinju atau dan sebagainya. Bukan itu. Ya. Tapi kata Nabi, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indahu. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya tatkala dia marah. Walaupun orangnya kecil, kurus, ya. Tapi itulah orang yang kuat, yang bisa menahan amarahnya. Ya, kayak kita inilah ya. Tapi jangan kurus, suka marah juga. Wah, ini enggak masuk nih. Ya. Jadi innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Itulah orang yang kuat. Bahkan orang yang kuat, yang taruhlah badannya kuat, itu rata-rata mereka tidak bisa menahan dirinya. Lihat orang-orang yang merasa kuat, kalau suruh menahan marah sulit. Ini kan banyak kan petinju nonjok orang mati masuk kasus pengadilan, banyak kan? Karena dia merasa kuat. Jadi kalau mau marah ngalah itu kayaknya aduh susah begitu.
Tapi kalau sebagai orang yang beriman, kita mengingat ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini, harus kita ingat. Lebih menarik lagi ada hadis yang lain tentang keutamaan orang yang bisa menahan dirinya. Apa? Nabi SAW bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi ala an yukhayyirahu min ayyil khurisa." Barang siapa yang menahan dirinya tatkala dia marah, padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Lain kalau nggak mampu ya, yang bikin marah orangnya gede, intinya kecil, ya dianya petinju, inti dia nggak, wah ini bukannya kita maunya sih marah, cuma nggak kuat, kan gitu. Ini bukan itu, tapi kamu sebenarnya mampu. Misalkan kamu sebagai seorang guru, muridmu bikin kamu marah, kamu mampu kan? Atau kamu mudir, ada pekerja yang bikin jengkel kepada kamu, kamu mampu. Lain kalau nggak mampu, itu urusannya lain lagi. Tapi di sini wa huwa qadir, dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Apa keutamaannya? Da'ahu Allahu yaumal qiyamah. Besok dia akan dipanggil oleh Allah SWT pada hari kiamat ala ru'usil khalaiq, dalam keramaian manusia. Ya, apa? Suruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari yang dia suka. Wah. Ya, ini keutamaan bagi mereka yang apa? Bisa menahan amarahnya tatkala marah. Dan dia mampu untuk melampiaskan marahnya. Ini penting, catatan penting. Kalau nggak mampu, nggak masuk. Ya. Karena apa? Sebenarnya kan dia pingin untuk melampiaskan kemarahannya, tapi nggak mampu. Ya, seperti tadi saya contohkan, yang bikin marah orangnya kuat, badannya gede. Ente maunya juga nonjok dia, cuma nggak mampu. Bisa-bisa saya duluan yang masuk UGD. Ini nggak masuk dalam hadis ini. Baik. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua yang hendaknya dilakukan adalah mengucapkan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awud, ya, berlindung kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk. Dalam sebuah hadis dari Sulaiman bin Surad, sahabat dalam Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan, tatkala beliau duduk bersama Nabi SAW, ada dua orang laki-laki saling mencela, ejek-ejekan. Ya, biasa ya kan? Orang saling menjatuhkan itu pada zaman Nabi juga ada, gojlokan kalau bahasa Jawa. Tahu ya? Jadi saling menjatuhkan. Ini. Akhirnya yang salah satunya apa? Marah. Nabi SAW bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba'an." Saya tahu sebuah kalimat yang seandainya dia mengucapkannya akan hilang marahnya tersebut. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir. Kalau dia mau mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir. Jadi ini anjuran untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir. Tapi rawi hadis mengatakan, akhirnya apa? Orang-orang mengatakan kepada yang marah tadi, "Wahai fulan, apakah kamu tidak mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Dia mengatakan, "Lastu bimajnun." Aku enggak gila sehingga harus mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir. Inilah akibat orang marah. Coba bayangkan, itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak didengar. Kenapa enggak didengar? Karena lagi marah. Inilah akibat orang sudah marah, itu kadang nggak terkontrol lagi akalnya. Tapi Nabi SAW nggak marah, karena beliau memaklumi orang marah ya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya hendaknya dia merubah posisi. Ya, merubah posisi. Kalau dia tadi ngomong, hendaknya dia diam. Kalau lagi marah, udah diem aja. Mau ditempelin diem aja, udah. Untuk diem aja. Masa tega amat sih, orang sudah diem gini kok. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, merubah posisi, ambil air wudhu. Ada hadis yang berkaitan dengan ini, tapi hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif. Tapi secara makna benar. Kenapa? Karena setan itu diciptakan dari api. Dan yang namanya api, lawannya adalah air. Itu ada hadis yang menceritakan tentang ini, tapi hadisnya ada pembicaraan, ya. Kalau kalian marah hendaknya apa? Wudu. Ya, itu dapat apa?
menghilangkan kemarahan. Satu, karena antum gerak dan kena air. Nah, itu hilang itu insya Allah. Dan yang paling penting adalah apa? Kamu meninggalkan tempat tersebut. Itu yang paling penting. Kalau masih marah, tapi masih di situ saja, udah. Dia ngomong sedikit lagi, udah naik lagi darahnya. Yang gitu. Hendaknya kalau marah, udah tinggal aja. Kalau dia di rumah, udah keluar. Ngomong nggak usah didengar, udah. Nah, kan enak. Dia mau nunjuk juga kita sudah lari duluan kan. Enak. Ya. Kalau dia mau mencela kita juga nggak dengar. Itu lebih enak juga. Jadi ini apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jelas ini ya. Jadi merubah posisi. Ini yang paling penting. Tapi yang terakhir tentang ghadab, ya, hukum ghadab dari segi fikih. Ya. Maksudnya hukum ghadab dari segi fikih. Apakah marah itu dari tinjauan fikih? Misalkan seperti perceraian, misalkan orang kalau marah mencerai istrinya, dah, saya cerai kamu. Tapi marah, keadaan marah. Apakah marah tersebut jatuh atau talak tersebut jatuh ataukah tidak? Masalah ini dipersetujukan oleh para ulama. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala punya kitab khusus masalah ini, Ighasatul Lahfan fi Talaqil Ghadban. Ya. Ighasah, pertolongan kepada orang-orang yang kesusahan tentang hukum cerainya orang yang sedang marah. Jadi kalau ada orang marah, seorang suami marah, kemudian menceraikan istrinya, jatuh enggak? Nah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membagi, diperinci. Kalau marahnya tersebut memuncak, artinya marahnya sudah enggak sadarkan diri. Ya, marah itu kan tingkat-tingkat ya. Ada yang kelas tinggi, artinya udah kayak orang gila itu. Ya, enggak sadarkan diri, maka di sini tidak jatuh. Ya, kenapa? Karena dia sebenarnya seperti orang yang tidak waras, orang yang tidak sadar. Rufi'al qalam. Oleh karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la talaqa wala itaq fi ighlaq. Ya, tidak ada perceraian atau memerdekakan budak dalam keadaan ighlaq. Ighlaq itu apa? Tertutup. Otaknya tertutup seperti dalam keadaan marah. Tertutup otaknya. Atau dia ighlaq juga, yaitu dia terpaksa. Ini juga. Baik. Adapun kalau dia menjatuhkan talaknya dan dia dalam keadaan marah, tapi marahnya masih ingat, jadi akalnya masih ada, masih ingat. Tatkala menjatuhkannya ini sadar, maka di sini apa? Jatuh. Paham ini ya? Nah, itu dari tinjauan fikih. Wallahu a'lam. Ada faedah yang lainnya. Misalkan semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kebaikannya, di mana mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui bahwasanya para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah untuk diamalkan. Berbeda dengan kebanyakan orang saat ini. Mereka bertanya hanya untuk menumpuk ilmu saja, bukan untuk diamalkan. Ini keliru. Ya. Ilmu tujuannya adalah untuk diamalkan, bukan untuk pajangan, untuk tumpukan, banyak-banyakkan, tidak, tapi untuk diamalkan. Kemudian yang kedua, faedah yang lainnya juga yang dapat kita ambil dari faedah hadis ini adalah semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menasihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menasihati para sahabat, baik secara umum maupun secara pribadi. Wasiat diberi wasiat. Idza stansahaka fan sahu. Kalau ada seorang di antara sahabatmu yang minta nasihat, minta wasiat, nasihati. Ya, semampu antum. Kemudian dalam hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwasanya Islam ya melarang
dari akhlak-akhlak yang tercela, seperti marah. Kalau demikian, berarti sebaliknya kita ambil faedah bahwasanya Islam menganjurkan akhlak yang terpuji. Kalau Islam melarang dari akhlak yang tercela, berarti kebalikannya adalah memerintahkan kepada akhlak yang terpuji. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita akhlak yang mulia, ya, adab yang tinggi, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan ini.